warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pemeriksaan psikologi investigasi yang beranggotakan saya sendiri, Atika Oktaviani, ada Aprilia Trisaksa, ada Sarah Hairunisa, ada Veronica Fitria, ada Christine Gabriela, Ruby Trisnia, dan Wawan Agung. Kami di sini membahas tentang kejahatan teroris. Apa sih itu kejahatan? Kejahatan menurut Richard Queenie, tindakan kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasinya atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Dan macam-macam kejahatan itu ada banyak. Misalnya ada pembunuhan, kekerasan seksual, pencurian, teroris, korupsi, dan yang lain-lain. Tapi yang kita bahas di sini kejahatannya itu adalah teroris. Dan apa sih teroris itu? Terorisme itu adalah dalam T.B. Thornton dalam Terror as a Weapon of Political Agitation tahun 1964 mendefinisikan sebuah terorisme itu sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara ekstra normal. Selanjutnya ada terorisme. Menurut Margareta, seorang psikolog Universitas Erlangga atau disebut juga UNAIR, konsep pencucian otak merupakan terminologi yang sangat umum. Dari perspektif komunikasi, pelaku kejahatan ini mendekati calon korban dengan proses persuasi atau proses yang secara sadar bertujuan untuk mempengaruhi orang berperilaku sesuatu. Lalu ada menurut Mardigu WP, ahli pengamat terorisme. Modus yang digunakan para pencuci otak untuk melaksanakan tujuannya adalah mencari dana dengan doktrin jihad. Pertama, pelaku akan mengajak si korban untuk hijrah, lalu berjihad, dan terakhir memintanya berinfak. Kemudian ada tujuan terorisme. Ada tujuan jangka panjangnya. Yang pertama, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi perang saudara atau perang antar negara. Yang kedua, mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang menguntungkan. Selanjutnya ada jangka pendeknya. Yang pertama, memperoleh pengakuan dari masyarakat lokal, nasional, regional, maupun dunia internasional atas perjuangannya. Yang kedua, ada memicu reaksi pemerintah, overreaksi, dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat. Yang terakhir ada mengganggu, melemahkan, dan mempermalukan pemerintah, militer, dan atau aparat keamanan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk terorisme. Yang pertama itu ada peledakan bom. Ini terjadi waktu di tempat rumah ibadah di daerah Makassar. Selanjutnya waktu selang seminggu kemudian itu kejadiannya ada di kepolisian ya, kantor kepolisian. Selanjutnya ada di Jakarta. Yang kedua itu ada pembunuhan. Pembunuhan ini masuk juga ke dalam bentuk terorisme. Kejadian pembunuhan ini baru saja terjadi waktu di bulan September, tepatnya di daerah Papua, yaitu pembunuhan tenaga kesehatan. Yang ketiga ada penghadangan, yang keempat ada penculikan, yang kelima ada sabotase dan pembajakan, yang keenam ada ancaman atau intimidasi, yang ketujuh ada penyanderaan. Ini kejadiannya di Taliban ya, Afghanistan. Sehingga para masyarakat Afghanistan berbondong-bondong untuk pergi keluar dari negaranya.
Selanjutnya yang ke-8 itu ada perampokan. Iya, jadi di sini ada ciri-ciri terorisme. Ciri-ciri terorisme yang pertama, menurut anggota dari teroris itu tersendiri, teroris ini adalah organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan memiliki sistem militer atau satu komando. Jadi misalnya dari komandan yang atas ngomong A, berarti bawahnya harus ngikutin dan gak boleh melanggar. Nah, nomor 2 ini dan mempunyai tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuannya. Nomor 3, tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku seperti agama, hukum, dan HAM. Menghilangkan nyawa seseorang itu melanggar HAM dan mereka melakukan hal-hal tersebut. Yang keempat itu memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Nah, yang terakhir ini adalah menggunakan cara-cara lain seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik. Untuk pencegahan dan penanggulangan teroris itu yang pertama ada penguatan koordinasi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah. Yang kedua ada peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris terutama satuan kewilayahan. Yang ketiga ada pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme. Yang keempat ada penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal. Yang kelima ada peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme. Yang keenam ada sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. Yang ketujuh ada pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan atau soft approach untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap. Perkembangan teroris saat ini, pola terorisme terus berubah dan berkembang, sedangkan pada permukaan pada intinya tetap merencanakan suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhukum untuk menanamkan rasa takut efektif digunakan sebagai strategis dalam menghadapi lawan yang dihadapinya. Manapun terorisme telah berkembang dengan luar biasa dan merupakan strategis peran abad 21 juga telah adaptasi dengan perubahan sosial publik dunia serta lingkungan. Berbagai perubahan itu mampu memfasilitasi kemampuan teroris beroperasi, memperoleh mengembangkan kemampuan baru. Oke, selanjutnya tentang Undang-Undang Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6. Nah, penjelasannya yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Selanjutnya tentang berita teroris yang terjadi di Makassar. Penembakan Mabes Polri, ini beritanya saya bacakan. Terduga teroris berideologi ISIS. Polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan. Nah, di sini kita berdasarkan temuan kita pada berita, analisis berita juga tentang kejadian tindakan sebuah terorisme yang didasari dengan paham-paham radikalisme. Selanjutnya ada di berita selanjutnya ada bom Makassar, 2 terduga pengebom suami istri pengantin baru, polisi temukan 5 bom aktif di Bekasi. Ternyata ada kaitannya dengan berjejaring, dalam arti teroris ini ternyata sudah berjejaring, identitasnya masih ditelusuri oleh tim Mabes Polri. Salah seorang terduga aksi bom bunuh diri di depan halaman gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu tanggal 28 bulan 3 telah menulis surat wasiat kepada orang tuanya sebelum melakukan aksi. Mereka merupakan pasangan suami istri yang beberapa bulan menikah, dan suaminya yang berinisial L telah menulis surat wasiat kepada orang tuanya. Saudara L meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid. Itu ungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam jumpa pers Senin tanggal 29 bulan 3. Selanjutnya yaitu adalah solusi ataupun kesimpulan. Kesimpulannya, pelaku terduga teroris merupakan aksinya untuk melukai orang yang dianggap musuh oleh kelompok mereka. Perbuatan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat